Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Richard M. Stopo di channel Dark Side of the Lord atau Sisi Kelam Tuhan. Pada reel kali ini saya akan memberikan bukti ke-6 dari Sisi Kelam Tuhan dengan judul Yerusalem dan Gaza. Tema ini diambil dari Yosua 14 ayat 6-15. Yosua 14 ayat 6-15. Karena panjang, saya mengharapkan pemirsa nanti bisa membacanya setelah menyaksikan reel ini. Jadi Yosua membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan sampai di tanah Kanaan. Kaleb yang saat itu berumur 85 tahun meminta izin sebagai pertama yang menyerang tanah Kanaan, karena waktu itu Musa bersumpah kepada Kaleb bahwa tanah yang diinjak Kaleb dan bangsa Yehuda akan menjadi milik mereka. Dan kota yang pertama kali nanti terkuat yang diserang oleh Kaleb adalah Hebron. Ini kita bisa baca di Yosua 14 ayat 16. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Jadi Arba ini adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak itu orang keturunan raksasa. Mungkin saudara ingat Daud dan Goliat. Goliat itu keturunan orang Enak. Nah, yang menariknya di Yosua 15 ayat 46 dan 47 ada beberapa kota yang tidak berhasil dikalahkan oleh Kaleb dan bangsa Yehuda. Itu adalah Ekron sampai ke laut dan segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya, Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Jadi ada 3 kota, yaitu adalah Ekron, Asdod, dan Gaza, yang tidak benar-benar bisa dihabiskan oleh bangsa Yehuda saat itu, sehingga akhirnya nanti ketika zaman Nabi Samuel, terus Saul dan Daud, 3 kota ini akan berkembang menjadi 5 kota. 5 kota bangsa Filistin yang saat itu belum ada, yaitu mereka disebut kota Asdod, Askelon, Ekron, Gad, dan Gaza. Nah, 5 kota ini akan menjadi musuh besar zaman Nabi Samuel. Dan yang menarik lagi, lalu di ayat Yosua 15 ayat 63. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Sekarangnya adalah pada zaman itu, ya. Nanti yang mengalahkan Yebus di orang Yerusalem ini adalah Daud. Tapi yang saya mau bahas ini dulu. Yebus ini salah satu suku dari 7 suku yang minta ditumpas oleh Tuhan. Mari kita baca Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Jadi Yebus ini harusnya adalah suku yang memang diperintahkan Allah untuk dihabisi. Nah, kan lucu ya, gak masuk akal bagaimana Kaleb bisa mengalahkan Hebron yang ada orang Enaknya, boleh dikatakan mungkin kota yang terkuat saat itu, tapi tidak bisa mengalahkan Yerusalem yang diisi orang Yebus. Tadi jelas dikatakan bahwa tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jawaban saya cuma satu, atas persetujuan Tuhan. Sama seperti kota tadi 3 kota itu yang nanti jadi 5. Jadi Yerusalem, dan nanti dari 5 itu yang penting adalah Gaza, itu memang dipakai Tuhan
untuk menguji bangsa Israel. Kita coba lihat di kitab 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10, dan nanti 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai 9, 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai 9. Nanti para pemirsa bisa membacanya setelah menyaksikan Ariel ini. Jadi ceritakan bahwa nanti itu yang ngalahkan ini nggak bisa Kaleb, tapi itu nanti bukan Samuel, bukan Saul, tapi yang ngalahkan Daud. Dan sama Daud nanti Yerusalem ini akan dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Israel. Jadi Yerusalem ini masuk 2 kali dalam rencana Tuhan. Yang pertama, nggak bisa dibasmi itu suku Yebusnya, walaupun Kaleb bisa mengalahkan Hebron. Ibaratnya gini, bisa orang zaman sekarang negara bisa mengalahkan Amerika, tapi nggak bisa mengalahkan Iran, kan nggak masuk akal gitu. Harusnya bisa, apalagi sudah dibilang Yebus itu adalah orang yang harus dihabiskan. Orang enak tidak termasuk, dia mungkin termasuk ya, tapi mungkin nggak tahu apa ada hubungannya dengan orang Girgazi ya, tapi jelas orang enak. Nah, begitupun juga Gaza. Jadi Gaza sama Yerusalem nih, 2 kota ini adalah kota yang dipakai Tuhan untuk menguji bangsa Israel dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada satu cerita yang menarik nih. Setelah saya pelajari, jarak Yerusalem ke Gaza itu hanya kurang lebih antara 70 sampai 80 km. Ya, karena kan kota Yerusalem membesar, jadi dibilang antara 70 sampai 80. Pada zaman dulu, zamannya Daud, kalau orang lari cepat itu katanya bisa 2,5 sampai 3 hari sampai. Tetapi kalau yang orang tentara mau perang jalan rombongan itu maksimum 4 sampai 5 hari. Nah, kalau sekarang karena udah ada kendaraan mobil ya 1,5 jam sampai 2 jam. Artinya memang Yerusalem sama Gaza ini dekat gitu. Dan yang menarik, kenapa Daud bikin Yerusalem jadi kota kerajaannya, kenapa nggak yang lain gitu. Dan itu kan jadi gampang deket untuk berperang dengan Gaza yang nanti dipegang bangsa Filistin. Ya, jadi kalau perhatikan zaman dulu Gaza perang sama Israel dari zamannya Daud Goliat. Zaman sekarang Gaza dikuasai Hamas, nyerang Yerusalem, dan 2 kota ini selalu dipakai untuk menguji Israel. Kalau hari ini Israel berani menguasai Yerusalem sebagai kota ibu kota mereka, menggantikan Tel Aviv, pasti perang. Yordania dan segalanya tuh gak bisa nerima. Ya, jadi 2 kota ini memang 2 yang menarik. Tapi sisi kelam Tuhannya tadi di mana? Kok bisa Gaza sama Yerusalem itu disisakan, gak bisa dikalahkan sama si Kaleb, sampai harus nunggu nanti Daud. Itu yang menarik buat saya. Buat saya itu adalah sisi kelam Tuhan. Oke, saya hanya mengingatkan lagi bahwa God is God, trust Him with faith, and obey. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.